Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak santri, seorang waliullah yang memiliki khariqul adat, yaitu di luar kebiasaan manusia umumnya, atau disebut dalam bahasa kewalian, majdub, atau disebut dengan ahli darkah. Maksudnya, di saat orang dalam kesulitan dan sangat memerlukan bantuan, maka beliau muncul dengan tiba-tiba. Siapakah sebenarnya Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad? Lantas, karomah apa yang diperoleh Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad? Simak baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar pengetahuan kita selalu bertambah dan mendapatkan berkah. Jangan lupa like and subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sahabat jejak santri, siapakah sebenarnya Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad? Habib Kunjung lahir di Khurfa Hadramaut Tarim pada tanggal 26 Sya'ban 1254 Hijriah, dan beliau belajar kepada ayahandanya, beliau sendiri Al-Habib Alwi Al-Haddad, dan belajar pula kepada Al-Habib Ali bin Husain Al-Haddad Hadramaut, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsi, dan kepada Habib Keramat Empang, Bogor, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos, karena sering memakai kopiah atau topi yang menjulang ke atas. Kunjung bahasa Jawanya, maka beliau digelari Habib Kunjung. Dikala beliau dewasa, beliau didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya beliau ziarah ke Madinah. Selanjutnya dalam berziarah, beliau disuruh ke Pulau Jawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib Alwi Al-Haddad termasuk keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keturunan ke-40. Secara garis besar, kehidupan Habib Kunjung sangat misterius. Tak ada yang mengetahui kapan beliau lahir. Habib Kunjung hanya diketahui lahir di Hadramaut, sebuah daerah di Yaman. Identitas yang melekat pada dirinya adalah pedagang. Berdagang memang sudah beliau dilakukan di saat beliau masih muda. Posisi inilah yang membuatnya mengenal wilayah Asia Tenggara saat beliau berdagang sampai ke Singapura. Habib Kunjung, pedagang yang lumayan sukses di Singapura. Beliau sampai memiliki peninggalan harta benda yang di tahun 20-an, lalu senilai dengan harga 30 rumah di sini, ujar Habib Salim bin Ahmad. Mobilitas dirinya sebagai pedagang juga yang membuatnya menginjak tanah Bugis dan memperoleh istri di sana. Namun, tak ada yang mengenal siapa istri Habib Kunjung itu. Dari perkawinan tersebut, diketahui lahir seorang putra bernama Muhammad yang kemudian mewarisi harta peninggalan Habib Kunjung di Singapura. Namun sayangnya, Habib Muhammad kemudian meninggal dunia hingga terputuslah garis keturunan Habib Kunjung. Habib Kunjung selalu hidup berpindah-pindah. Tak ada yang dapat memastikan Habib Kunjung menetap di satu tempat tertentu. Beliau hadir dan pergi sesukanya. Hanya beliau memiliki tempat singgah di kampung Melayu, yakni rumah seorang pegawai Gebernuran Batavia yang menjadi temannya. Habib Kunjung sering muncul di majelis ulama kalangan Habib di Jakarta yang dipusatkan di dalam kediaman Habib Ali Al-Habsi Kuitang. Sebutan Kunjung yang menjadi gelarnya berasal dari Bogor. Masyarakat di sana menyebutnya seperti itu karena beliau selalu menggunakan topi kunjung. Hidupnya yang bergaya penggembara membuat tak banyak orang yang mengetahui sejarah secara persis. Beliau hadir dan dikenal masyarakat sebagai seorang ulama yang misterius tapi berilmu tinggi. Karomah Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad atau Habib Kunjung. Pernah pula suatu ketika Habib Kunjung membakar sampah dalam lubang besar. Di sekitar lubang tempat itu terdapat pohon pisang. Rupanya pohon pisang itu sengaja ditanam orang. Melihat lubang sampah dibakar, pemilik pohon pisang marah besar.
pada Habib Kunjung. Habib Kunjung hanya diam hingga api itu padam. Ternyata pohon pisang itu tak ada yang mati, bahkan kemudian malah lebih bagus tumbuhnya. Karomah yang lainnya, setiap kali Habib Kunjung memakai jasa tukang delman, delman itu pasti pulang lebih awal karena setoran menjadi mudah tercukupi. Usirnya juga akan pulang dengan uang yang lebih dari biasanya. Makanya banyak sekali tukang delman yang mengharap-harap agar delmannya dinaiki Habib Kunjung. Sekalipun bersikap aneh dan selalu memuncul hingga menghilang, orang-orang mengenal Habib Kunjung sebagai pribadi terhormat yang soleh. Hal-hal yang dilakukannya merupakan satu bentuk ketawaduan beliau. Beliau tak ingin orang memuja-muji dirinya dan punya pikiran macam-macam. Beliau ingin dikenal sebagai orang biasa saja. Begitu tawaduknya Habib Kunjung. Beliau tak pernah mau menerima hadiah, baik uang maupun pakaian. Beliau hanya ingin dapat tampil seperti biasa apa adanya. Sekalipun begitu, tak ada orang yang meragukan kapasitas Habib Kunjung sebagai waliullah. Makanya, setelah wafat beliau mendapat kehormatan sedemikian rupa. Sekarang masih banyak orang yang menziarahi makam keramat Waliullah Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad atau Habib Kunjung di Rawajati Timur 2, Jakarta Selatan. Orang dapat merenungi kembali mengenai hidup yang harus dijalani dengan tawadu dan kesalehan yang utuh. Akhirnya pada tahun 1345 Hijriah, tanggal 29 Sya'ban, sekitar tahun 1926 Masehi, pada usia 93 tahun beliau Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad kembali ke rahmatullah dan dimakamkan di pemakaman keluarga Al-Haddad, Rawajati Timur 2, Jakarta Selatan. Dan setiap hari Minggu ketiga bulan Rabiul Awal diadakan peringatan Maulid Nabi di pemakaman beliau ba'da asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan membimbing kita untuk semakin dekat dan mencintai para waliullah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bil husnil khatimah. Ya Allah, akhirlah hidup kami dengan Islam. Akhirlah hidup kami dengan membawa iman, dan akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga sedikit inspirasi kali ini bisa menjadi kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Dan semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.